Pasalnya pula Lang berani menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat untuk para pengikutnya. Yang membayar uang tunai sebesar 10.000 sampai 50.000, dia akan masuk surga. Dengan kata lain, membeli tiket untuk ke surga. Emangnya nenekmu yang punya surga? Wow. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai aliran-aliran sesat yang pernah ada di Indonesia dan bagaimana ciri-cirinya aliran tersebut dinilai sesat. Dan salah satu aliran ini ada yang menjual tiket untuk ke surga. Aliran sesat ialah perilaku yang menyimpang baik secara moral maupun sosial, perbuatan yang aneh dan jauh dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun nabi-nabi sebelumnya. Klaim kerasulan dan wahyu menjadi ajaran utama yang disebarkan kepada pengikutnya, bukan hanya pada agama Islam, tetapi agama-agama besar yang lainnya. Dan pastinya aliran sesat ini menyesatkan manusia. Aliran sesat tidak hanya muncul di negara-negara tetangga saja. Aliran sesat juga kerap muncul di Asia, bahkan di Indonesia. Bicara soal aliran sesat di Indonesia, ada banyak ajaran menyesatkan yang pernah berkembang dan menjadi sorotan. Bagaimana sebuah aliran itu dinilai sesat? Kita mengacu pada buku himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2010. Ada 4 bidang yang mencakup mengapa aliran tersebut dinilai sesat. Terdiri dari 1. Ibadah, 2. Sosial budaya, 3. Pangan, ilmu pengetahuan, teknologi dan obat-obatan, 4. Akidah dan aliran keagamaan. Suatu ajaran yang berkembang di masyarakat disebut sesat jika melanggar salah satu fatwa di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Surah Al-A'raf ayat 186. Adapun di surah lainnya yang berbunyi, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Al-Quran Surah Nuh ayat 24. Selain itu, ada ciri-ciri khas yang dimiliki oleh ajaran sesat tersebut. Antara lainnya, mengingkari salah satu dari rukun iman, mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengingkari kebenaran isi Al-Quran, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah, mengkafirkan sesama muslim. Jika kalian mendapati hal tersebut, silakan laporkan secepatnya kepada yang berwajib, karena itu adalah ciri-ciri aliran sesat. Dan hingga saat ini tercatat ada beberapa aliran sesat di Indonesia yang resmi dibubarkan dan dilarang untuk mengikutinya. Antara lainnya, yang pertama, Kerajaan Ubur-Ubur. Aliran sesat di Indonesia yang pertama kali terungkap adalah Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur adalah sebuah komunitas keagamaan yang didirikan di Jalan Sayabulu, Kota Serang, oleh sepasang suami istri bernama Rudi dan Aisyah. Aisyah menyebut dirinya titisan Nyi Roro Kidul yang wajib diimani. Sebagai pendiri dari Kerajaan Ubur-Ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara dengan mengakses bank-bank yang ada di luar negeri. Uang tersebut mereka dapatkan dari acara doa dan ritual khas Kerajaan Ubur-Ubur. Aliran ini mulanya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Melalui media sosial tersebutlah Kerajaan Ubur-Ubur mengungkap pernyataan yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tidak hanya itu, Kerajaan Ubur-Ubur juga memberikan pernyataan
bahwa Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan ubur-ubur tidak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat bagi umat muslim, akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Banyak ajaran lain kerajaan ubur-ubur yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan akidah Islam. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fatwa haram pada kerajaan ubur-ubur dan menyatakan kerajaan ubur-ubur sebagai aliran sesat pada tahun 2018. Yang kedua, Lia Eden atau Salamullah. Aliran sesat Salamullah sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2008. Aliran sesat ini dibentuk oleh Lia Aminuddin atau biasa disapa dengan Lia Eden pada tahun 1997. Dalam kepercayaannya, agama ini berpandangan bahwa semua agama adalah benar. Bahkan pendiri aliran sesat ini juga mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan pernah bertemu dengan malaikat Jibril serta penyebar wahyu Tuhan. Lia yang terlihat sebagai muslim sempat mempelajari dan memperhatikan berbagai macam ritual agama yang berbeda-beda, mulai dari ajaran Kristen, Buddha sampai Hindu. Beberapa ajaran yang diterapkan oleh Salamullah antara lain adalah sholat dengan menggunakan dua bahasa adalah sah, mengkonsumsi babi adalah halal, melakukan ritual penyucian seperti mengunduli kepala, membakar bagian tubuh, dan sebagainya. Dengan pemahaman yang disebarkan oleh Lia Eden, Salamullah berhasil mendapat kurang lebih 100 orang pengikut yang terdiri dari mahasiswa, pakar budaya, sampai seniman. Beberapa ramalan kontroversial pun meluncur dari sosok Lia Eden. Alhasil, MUI memfatwakan Salamullah sebagai aliran sesat pada bulan Desember tahun 1997 serta menahan Lia Eden atas dakwaan penistaan agama. Oleh karena itu, keyakinan semacam Salamullah tersebut dinyatakan sebagai tindakan sesat dan menyesatkan. Meskipun begitu, hingga akhir ayatnya Lia Eden tetap menganut kepercayaan yang ia bawa. Yang ketiga, Gerakan Fajar Nusantara atau biasa disingkat Gavatar. Aliran sesat ini didirikan oleh Ahmad Mossadegh dan resmi mendaftarkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2011 silam. Aliran sesat ini pertama kali terkuak ketika seorang dokter bernama Rika Trihandayani dan anaknya menghilang di Yogyakarta pada 30 Desember 2015 silam. Dr. Rika kemudian ditemukan di Pangkalambun, Kalimantan Tengah 11 Januari 2016. Dari hasil penyelidikan, Dr. Rika diketahui adalah anggota Gavatar dan sudah bergabung sejak 2012. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Samsuddin, menyatakan bahwa pemimpin kelompok Gavatar adalah mantan narapidana yang berhubungan dengan sekte Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mossadegh yang mengaku sebagai nabi baru. Gavatar mengajarkan berbagai ajaran yang menyimpang dalam agama Islam. Ajaran-ajaran menyimpang tersebut adalah menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam dan sholat ketika matahari terbit dan tenggelam. Gavatar juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan, membayar sejumlah uang kepada Ahmad Mossadegh sebagai pendiri Gavatar serta sebagai penebusan dosa. Aliran sesat ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur. Berdasarkan penyelidikan, Gavatar diduga memiliki 20.000 anggota yang tersebar di 34 provinsi. Tentu saja ajaran tersebut jelas-jelas menyesatkan karena menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan pada kaidah tafsir. Selanjutnya MUI mengeluarkan fatwa dalam Fatwa MUI nomor 6 tahun 2016 tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar, bahwa aliran Gavatar adalah sesat dan menyesatkan. Yang keempat, Puan Lalang atau Maha Guru. Aliran sesat di Indonesia yang terakhir adalah Puan Lalang atau Maha Guru yang mengaku dirinya adalah seorang rasul. Puan Lalang tidak hanya mengaku sebagai rasul, dia juga menyebarkan ajaran agama baru bahwa ada Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Setan, dan Allah Nafsu. Puan Lalang juga senaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran
Na'udzubillah. Berdasarkan laporan warga, kepercayaan yang dipimpin oleh Puan Laklang sudah menyebar sejak tahun 1999 dan sudah memiliki sekitar ratusan pengikut. Serta aliran ini bertempat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. MUI bahkan sudah menetapkan ajaran Puan Laklang telah menyimpan dari agama Islam. Pasalnya Puan Laklang berani menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat untuk para pengikutnya. Yang membayar uang tunai sebesar 10.000 sampai 50.000, dia akan masuk surga. Dengan kata lain, membeli tiket untuk ke surga. Emangnya nenekmu yang punya surga? Tidak hanya menjual tiket surga, Puan Laklang juga mewajibkan pengikutnya untuk membayar zakat badan sebesar 50.000 per kilogram berat badan. Dana yang terkumpul tentunya akan digunakan Puan Laklang untuk kepentingan pribadi. Dari hal tersebutlah Puan Laklang mendekam di penjara, serta MUI Kabupaten Goa menyatakan aliran Puan Laklang adalah aliran sesat dan menyesatkan. Demikianlah pembahasan mengenai aliran-aliran sesat yang sudah muncul di negeri kita. Jangan sampai kita terhasut oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.